Derasnya gelombang penutupan bisnis kuliner di Singapura, 307 restoran tumbang setiap bulan. Singapura, negeri kecil dengan denyut kehidupan yang tak pernah padam, kini tengah dilanda badai yang tak terlihat mata namun sangat terasa dampaknya. Bukan badai angin atau hujan, tapi badai ekonomi yang menghantam sektor yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan malam, pusat pertemuan sosial dan tempat tumpuan banyak harapan, dunia kuliner. Pada 2025 ini menjadi sejarah kelam bagi para pelaku bisnis makanan dan minuman di negeri Singa. Rata-rata, 307 kios makanan dan minuman harus gulung tikar setiap bulannya. Sebuah angka yang mencengangkan. Dan lebih menyedihkan lagi, tren ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024 lalu, angka penutupan masih di kisaran 254 kios per bulan, dan 2 tahun sebelumnya, sekitar 230 kios tiap bulan harus tutup tirai untuk terakhir kalinya. Statistik itu hanyalah permukaan dari kenyataan pahit yang dialami oleh para pelaku usaha. Di balik angka-angka itu, tersimpan cerita lelah, kerja keras dan impian yang harus kandas. Rasio penutupan kios yang jauh melampaui jumlah pembukaan, bahkan melebihi masa-masa pandemi, menandakan bahwa dunia F&B, food and beverage, Singapura tengah berada di titik kritis. Semakin banyak yang menyerah, semakin sedikit yang berani mencoba. Penyebab utamanya begitu kompleks, tapi semuanya bermuara pada satu hal yaitu beban biaya yang semakin tak tertahankan. Biaya sewa yang melambung tinggi, harga bahan baku yang terus meroket dan gaji tenaga kerja yang kian memberatkan membuat banyak pemilik usaha tak sanggup bertahan. Salah satu kisah datang dari Alvin Goh, salah satu pendiri bar anggur wine RVLT. Dengan nada getir, Alvin mengumumkan bahwa bisnis yang ia dan timnya bangun akan tutup pada Agustus, bertepatan dengan habisnya masa sewa. Dia menyebut mereka telah merugi sejak Juni 2023. Mereka pun sudah menyiapkan dana untuk memastikan bahwa gaji karyawan, pemasok dan sewa tetap dibayar. Namun, mempertahankan toko hanya dengan keteguhan hati saja ternyata tak cukup. Kenyataan ekonomi berbicara lebih keras. Ironisnya, bukan hanya usaha kecil yang jadi korban badai ini. Restoran mewah dan eksklusif pun mulai bertumbangan. Salah satunya adalah private club kenamaan, 1880, yang berada di kawasan elit Robertson Quay. Klub sosial yang sebelumnya menjadi tempat para profesional dan pebisnis berkumpul ini mengumumkan penutupan permanen. Alasannya serupa, tidak ada cukup dana untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, dan menjaga roda operasional tetap berputar. Tak lama sebelum itu, cabang 1880 di Hong Kong pun menutup pintunya secara permanen, hanya beberapa bulan sejak pembukaan. Meski telah berusaha keras mencari investor baru dan menawarkan peluang akuisisi, 1880 tetap tak berhasil menyelamatkan dirinya. Manajemen dalam surat elektronik kepada CNA menulis, mereka menerima 3 tawaran investasi, salah satunya bisa saja menyelamatkan mereka dan membangun fondasi untuk menjadikan 1880 merek global. Tapi tawaran itu tak pernah benar-benar terrealisasi. Kini, bangunan yang dulu ramai dengan tawa, diskusi dan denting gelas anggur itu, berubah senyap. Keputusan menutup bukan hanya soal berhenti menjual makanan dan minuman, tapi juga berhenti bermimpi setidaknya untuk sementara waktu. Gelombang penutupan ini menjadi alarm bagi banyak pihak, bahwa bahkan di negara seefisien dan sekaya Singapura, sektor kuliner yang selama ini menjadi simbol kehidupan urban bisa goyah begitu hebat. Dan di tengah gemerlap pencakar langit serta sistem transportasi modern yang tertata rapi, kenyataan pahit dari dapur-dapur yang kini gelap tak bisa disangkal, bahwa mempertahankan cita rasa di tengah tekanan ekonomi adalah perjuangan yang tidak semua orang mampu menangkan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.